Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA dengan materi cara terjadinya bunyi dan media perampat bunyi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar atau ditangkap oleh indera pendengar kita, yaitu telinga. Jadi, jika kita mendengar sesuatu, itu disebut bunyi. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di sana ada angklung, saluang, kecapi, kendang, juga tifa. Semua itu adalah alat musik khas dari daerah di Indonesia. Alat-alat musik ini semua menghasilkan bunyi. Kalian tahu bagaimana cara memainkannya? Angklung dimainkan dengan cara digoyang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Lalu kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Sedangkan kendang dan tifa dimainkan dengan cara dipukul. Semua alat musik ini ketika dimainkan akan menghasilkan bunyi. Kok bisa sih alat musik itu ketika dimainkan menghasilkan bunyi? Dari mana sih asal bunyi itu? Jadi, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan menghasilkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara dan terjadilah bunyi yang didengar oleh telinga kita. Jadi, ketika kalian memainkan alat musik itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, semua alat musik yang menghasilkan bunyi seperti angklung, saluang, kecapi merupakan sumber bunyi. Sekarang kita akan mempelajari cara terjadinya bunyi pada alat musik. Alat musik bisa dimainkan dengan cara digoyang, ditiup, dipetik, dipukul, digesek, ataupun ditekan. Bagaimana sih caranya? Kok bisa ketika digoyang, ditiup, atau dipetik, alat musik itu menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Cara memainkan alat musik yang pertama adalah digoyang. Contohnya apa saja alat musik yang digoyang? Ada angklung, tamborin, atau ada juga marakas. Nah, ketika alat musik ini dimainkan, maka akan menghasilkan getaran. Seperti angklung, ketika angklung dimainkan atau digoyang, bambu akan bergetar. Getaran pada bambu ini menghasilkan bunyi. Lalu, cara memainkan alat musik yang kedua adalah ditiup. Contoh-contoh alat musik yang ditiup ada suling, ada saluang, ada trompet. Nah, ketika lubang kecil pada saluang atau suling ditekan dan saluangnya ditiup, terjadilah getaran pada udara di dalam suling atau saluang. Nah, getaran ini yang menghasilkan bunyi. Selanjutnya dengan cara dipetik. Apa saja sih contoh alat musiknya atau sumber bunyinya? Nah, kalau dipetik itu ada kecapi, ada gitar, sitar, ukulele, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika alat musik ini dimainkan, ketika gitar atau kecapi dipetik, senar pada gitar atau pada kecapi ini menghasilkan bunyi. Nah, lalu selanjutnya dengan cara dipukul. Kalau dipukul, contoh alat musiknya ada kendang, ada drum, ada tifa,
lava, rebana, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika kendang ini dipukul, maka getaran pada membran atau selaput atau lapisan kalau akan menghasilkan bunyi. Nah, kalau di kendang kan lapisan atau membrannya itu terbuat dari kulit. Kalau di drum ada yang dari plastik atau ada juga yang dari karet. Nah, getaran pada membran ini. Nah, ketika membrannya dipukul, maka akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya adalah dengan digesek. Contoh alat musik atau sumber bunyinya adalah biola dan cello. Ketika kita menggesekkan bow atau penggesek biola ke senar biola, maka senar biola akan menghasilkan bunyi. Lalu, cara memainkan alat musik selanjutnya adalah ditekan. Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan adalah piano. Setiap tuts pada piano tersambung ke palu dan senar yang ada di dalam piano. Ketika kita menekan tutsnya, palu akan menekan senar yang menyebabkan senar itu bergetar, lalu menghasilkan bunyi. Sekarang kita sudah tahu ya cara sumber bunyi menghasilkan bunyi. Tapi bagaimana sih caranya bunyi itu sampai di telinga kita? Jadi, bunyi dapat didengar oleh telinga apabila ada sumber bunyi yang merambat melalui media perantara lalu masuk ke telinga kita. Kita sudah tahu contoh sumber bunyi. Lalu, media perantaranya apa saja? Bunyi merambat melalui 3 media perantara, yaitu gas, padat, dan cair. Kita pelajari bersama-sama ya, media perambat bunyi. Media perambatan bunyi yang pertama adalah gas. Nah, sebagai contoh, gendang kita pukul. Lalu getaran pada gendang merambat melalui udara. Lalu masuk ke telinga kita. Udara merupakan salah satu contoh dari benda gas. Nah, jadi udara merupakan media perambat bunyi. Media perambatan bunyi yang kedua adalah benda padat. Kalian perhatikan gambar Udin dan Edo yang berbicara menggunakan telepon mainan. Suara Udin dan Edo merambat dari kaleng telepon melalui benang kasur, lalu suara itu masuk ke telinga. Benang kasur merupakan salah satu contoh benda padat. Jadi, bunyi bisa merambat melalui benda padat. Media perambatan yang ketiga atau yang terakhir adalah benda cair. Nah, perhatikan gambar. Di sana, Edo sedang mencoba mengidentifikasi apa benar bunyi dapat merambat melalui benda cair. Edo menyiapkan ember yang berisi air, corong, dan batu. Bawah corong, Edo masukkan ke dalam air, lalu ia mendekatkan telinganya ke dalam corong. Lalu Edo ketukkan batu tersebut ke ember. Bunyi ketukan itu merambat melalui air masuk ke telinga Edo. Jadi, air merupakan salah satu contoh benda cair. Jadi, bunyi dapat merambat melalui air. Lalu, bagaimana keadaan bunyi di ruang hampa? Bunyi tidak bisa terdengar di ruang hampa karena tidak memiliki media untuk perambatannya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dan pelajaran ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.